Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelainan pada organ reproduksi sapi betina beserta mencari sapi betina dan mengecek apakah pernah mengalami gangguan reproduksi pada organ reproduksinya. Gangguan reproduksi yang pertama yaitu gangguan pada organ uterus yang dimana nama kelainannya yaitu endometritis. Jadi endometritis adalah peradangan lokal pada dinding uteri dan dapat menyebabkan infertilitas pada sapi. Organisme dapat masuk ke dalam uterus pada saat serviks terbuka, yaitu saat hewan kawin, inseminasi, partus, dan saat postpartus. Penyebab dari penyakit endometritis yaitu mikroba yang masuk akibat perlakuan IB yang tidak legiartis dan perawatan postpartum yang tidak benar. Serta gejala yang muncul yaitu diawali dengan keluarnya liliran yang berbau busuk dari vulvanya dan sapi tidak menunjukkan estrus. Penanganan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan terapi. Yang pertama, terapi antibiotik sistematik, kedua infusi uterus, yang ketiga pemberian estrogen untuk merangsang respon uterus terhadap infeksi, dan keempat yaitu injeksi prostaglandin untuk merangsang estrus sehingga uterus akan dibersihkan secara natural. Yang kedua yaitu gangguan reproduksi pada ovarium, yaitu kelainan hipofungsi ovarium. Jadi hipofungsi ovarium atau ovarium yang kurang aktif adalah suatu keadaan di mana ovariumnya tidak terjadi pertumbuhan folikel corpus luteum serta dengan permukaan yang licin sehingga daya kerjanya menurun dari normal. Hal ini dialami oleh sapi-sapi darah dan sapi-sapi dewasa yang setelah partus atau setelah diinseminasi, tetapi tidak terjadi konsepsi. Akibatnya, tidak muncul birahi karena folikel tidak berkembang atau anestrus setelah gagalnya kelenjar hipofis anterior mensekresikan folikel stimulating hormon dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan pembentukan folikel di ovarium. Penyebab hipofungsi pada sapi yaitu periode postpartum yaitu disebabkan oleh kekurangan dan ketidakseimbangan hormonal sehingga terjadi anestrus atau birahi tenang atau silent head dan estrus yang tidak disertai ovulasi. Adapun gejala secara klinis yang lebih menonjol pada sapi yang menderita hipofungsi ovarium adalah tidak adanya gejala birahi, masih rendahnya kesadaran akan nutrisi ternak, serta lamanya masa laktasi dan pemeliharaan pedet. Penanganan yang dapat dilakukan yaitu berupa pemijatan pada ovarium yang dapat digunakan sebagai alternatif penggunaan preparat hormon yang terbilang mahal. Dengan perlakuan yang tepat, teknik pemijatan ovarium dapat secara efektif menimbulkan gejala birahi antara 10-14 hari setelah perlakuan karena dapat memperbaiki keseimbangan hormon sehingga dapat mengembalikan fungsi ovarium sebagai organ reproduksi dan dapat digunakan dalam penanganan hipofungsi ovarium pada sapi perah. Gangguan yang terakhir yaitu gangguan pada organ serviks yang dimana kelainan tersebut yaitu pyometra. Jadi pyometra adalah pengumpulan nanah atau bahan mukoporulen di dalam uterus dan tertahannya korpus luteum dengan kegagalan estrus sebagai faktor sekunder dari endometritis yang hebat. Pyometra ini disebabkan adanya kontaminasi uterus, retensio secundarium atau kontaminasi selama proses kelahiran. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh penyakit kelamin menular seperti brucellosis, trichomoniasis, dan fibrosis atau kuman spesifik. Adapun gejala pada penyakit ini yaitu ditandai dengan tidak munculnya birahi dalam waktu yang lama atau anestrus. Siklus birahi hilang karena adanya CL persisten. Cairan nanah mengisi penuh uterus dapat ditemukan dengan palpasi rektal dan adanya leleran yang bisa dilihat di sekitar ekor dan vulva. Penanganan yang dapat dilakukan yaitu
Penanganan yang dapat dilakukan yaitu dengan pengobatan awal yang ditujukan pada upaya membuka serviks dan kontraksi uterus sehingga masih dapat dipaksa mengalir keluar, diikuti dengan mengadakan iritasi dengan obat antiseptik dengan maksud untuk membersihkan sisa dalam uterus, kemudian diobati dengan antibiotika untuk membunuh mikroorganisme penyebabnya. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah sapi tersebut pernah mengalami gangguan reproduksi. Menurut data dari peternak, bahwa sapi tersebut tidak pernah mengalami gangguan reproduksi dan dapat kita lihat bahwa sapi tersebut juga sedang dalam keadaan bunting. Itulah tadi penjelasan mengenai gangguan reproduksi pada organ sapi betina. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.